Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noliadi dari kelas 2B Perbankan Syariah. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang konsep mujmal dan mubayan. Pertama, saya akan menjelaskan tentang mujmal. Pengertian mujmal. Mujmal ialah suatu lafaz yang belum jelas, yang tidak dapat menunjukkan arti sebenarnya apabila tidak ada keterangan lain yang menjelaskan. Secara etimologi, kata mujmal berarti sesuatu yang dikeragui. Imam Syarakashi mendefinisikan mujmal adalah suatu lafaz yang tidak dapat dipahami maksudnya kecuali ada penjelasan dari yang mengeluarkan lafal mujmal itu, dan melalui penjelasannya diketahui maksud lafal tersebut. Jalaluddin Abdul Ar-Rahman mendefinisikan mujmal adalah kata yang dilalahnya tidak jelas. Dari beberapa definisi mujmal dapat dipahami bahwa mujmal merupakan suatu lafal yang sulit dipahami kecuali ada penjelasannya langsung dari yang menyampaikan lafal tersebut. Kesulitan memahami lafal ini bukan berasal dari luarnya, tetapi lafal itu tersebut. Untuk memahami lafal mujmal itu sangat tergantung pada penjelasan mutakalim atau syar'i yang menyampaikan lafal tersebut. Pertama, lafal-lafal yang mempunyai makna musytarak tanpa diiringi oleh indikator qarinah sehingga sulit mengetahui makna yang paling terkuat di antaranya. Misalnya, lafal skuru dalam firman Allah surah Al-Baqarah ayat 228. Bismillahirrahmanirrahim. Wala mutallaqatu yatarabbashna bi anfusihinna syalasyata quru. Artinya, wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri menunggu 3 kali quru. Lafal quru ini secara bahasa berarti suci dan haid. Imam Syafi'i berpendapat awal lafal quru berarti suci, sedangkan Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa quru berarti haid. Yang kedua, suatu lafal yang maknanya secara bahasa aneh atau ganjil. Pada firman Allah surah Al-Ma'arij ayat 19-20. Artinya, sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir. Apabila ia ditimpa kesusahan, ia berkeluh kesah, dan apabila ia mendapatkan kebaikan, ia amat kikir. Pada ayat 19 di atas, pada lafal al-halau yang tidak dapat dipahami karena termasuk lafal asing, sehingga Allah menjelaskan dengan ayat selanjutnya. Ketiga, pemalingan atau pemindahan makna lughawi, etimologi ke makna istilahi, terminologi. Seperti lafal sholat, zakat, puasa, dan lafal lainnya yang Allah palingkan dari makna lughawi dan digunakan di dalam makna syariat yang tidak diketahui melalui aspek bahasa, melainkan dijelaskan lewat hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Hukum mujmal. Hukum mujmal yaitu kita bersikap tawakuf, yang artinya diam dalam menentukan maksud tersebut. Maka tidak diperbolehkan mengamalkannya kecuali jika ada penjelasan dari syar'i. Jika penjelasan tersebut sempurna dan jelas, maka lafal hukum mujmal berpindah ke hukum mufassar dan hukumnya berlaku. Seperti lafal sholat, zakat, dan haji. Tetapi jika penjelasan tersebut tidak sempurna dan adanya kesamaran, maka berpindah ke hukum musykil. Dalam hal ini, mujtahid berupaya kuat untuk menghilangkan kemusykilan yang terdapat dalam lafal tersebut dengan tidak tergantung pada penjelasan baru dari syar'i. Misalnya lafal riba pada firman Allah SWT
Surah Al-Baqarah ayat 275. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahallallahu nabi'a wa harramar riba. Artinya, Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Menurut Abu Hanifah, lafaz riba di ayat ini mujmal karena riba secara bahasa berarti tambahan. Sebagaimana yang kita ketahui, tidak semua tambahan termasuk riba. Kedua, mubayan. Pengertian mubayan. Secara etimologi, kata mubayan seakar dengan kata bayan yang berarti jelas atau terang. Kata bayan dapat pula berarti menjelaskan makna dan menjelaskan sesuatu yang tertutup maknanya. Istilah mubayan adalah lawan dari lawan mujmal. Secara istilah, para ahli ushul fikih mendefinisikan mubayan sebagai berikut. Mubayan adalah suatu lafal yang dilalahnya telah jelas dengan memperhatikan maknanya. Contoh yang dipahami maksudnya dengan asal peletakannya, seperti lafal syama, langit, aros, bumi, jabal, gunung. Dalam hubungannya dengan mubayan, maka dapat dipahami tiga hal, yaitu A. Mubayan yang dijelaskan, B. dan mubayyin yang menjelaskan, dan C. bayan penjelasan. Bentuk mubayan. Pertama, al-wadih bi nafsihi, yaitu lafal yang menjelaskan makna sejak awal penggunaannya sehingga tidak membutuhkan penjelasan lain. Kejelasan ini diketahui melalui pendekatan bahasa seperti firman Allah SWT di surah Al-Baqarah 282. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu bikulli syai'in alim. Sadaqallahul azim. Artinya, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Makna yang terkandung dalam ayat ini dapat dipahami dengan mudah dengan melihat penggunaan bahasa. Yang kedua, al-wadih bi khairihi, yaitu mengetahui maknanya perlu dibantu dengan lafal lain. Macam-macam mubayan. Pertama, mubayan perkataan. Bismillahirrahmanirrahim. Faman lam yazid fasiyamu syalashati ayyami fil hazzi wa sab'ati iza rozatum tilka asyaratun kamilah. Artinya, tetapi jika ia tidak menemukan binatang korban atau tidak mampu, maka wajib berpuasa 3 hari dalam masa haji dan 7 hari lagi. Apabila kamu telah pulang kembali, itulah 10 hari yang sempurna. Quran Surah Al-Baqarah ayat 196. Lafal 7 dalam bahasa Arab sering ditunjukkan kepada banyak, yang diartikan lebih dari 7 untuk menjelaskan 7 yang sebenarnya. Allah iringi dengan firman-Nya 10 hari yang sempurna, menjelaskan 7 yang sebenarnya dalam ayat ini adalah dengan ucapan. Mubayan dengan perbuatan, seperti penjelasan Nabi SAW pada cara-cara sholat dan haji. Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku menjalankan sholat. Hadis Hurairah Bukhari. Cara sholat ini dijelaskan dengan perbuatan oleh Nabi SAW, yakni beliau mengerjakan sebagaimana beliau mengerjakan sambil menyuruh orang menirunya. 3. Mubayan dengan isyarat. Misalnya penjelasan Nabi SAW tentang jumlah hari dalam 1 bulan. Penjelasan ini diberikan kepada sahabat beliau dengan mengangkat 10 jarinya 3 kali, yakni 30 hari. Kemudian mengulanginya sambil membenamkan ibu jari pada kali yang terakhir. Maksudnya bahwa bulan Arab itu kadang-kadang 30 hari atau 29 hari. 4.
Mubayyan dengan meninggalkan sesuatu, misalnya hadis Ibnu Hibban menerangkan adalah akhir dua perkara Nabi SAW tidak berwudu karena makan apa yang dipanaskan api. Hadis ini sebagai penjelasan yang menyatakan bahwa Nabi SAW tidak berwudu lagi setiap kali selesai makan daging yang dimasak. Kelima, mubayyan dengan diam. Misalnya, tak kala Nabi SAW menerangkan wajibnya ibadah haji, ada seorang yang bertanya, apakah setiap tahun ya Rasulullah? Dan Rasulullah pun diam, tidak menjawab. Diamnya Rasulullah ini berarti menerangkan bahwa haji tidak wajib dilakukan tiap tahunnya. Kesimpulan dari konsep mujmal dan mubayyan adalah: pertama, mujmal. Secara bahasa mujmal berarti samar-samar dan beragam atau majemuk. Mujmal ialah suatu lafal yang belum jelas, yang tidak dapat menunjukkan arti sebenarnya apabila tidak ada keterangan lain yang menjelaskan, dan dapat juga dimengerti sebagai lafal yang global masih membutuhkan penjelasan bayan atau penafsiran tafsir. Yang kedua, mubayyan. Mubayyan yang artinya ditampakkan dan yang dijelaskan secara istilah berarti lafal yang ada dapat dipahami maknanya berdasarkan asal awalnya atau setelah dijelaskan oleh lainnya. Al-bayan artinya ialah penjelasan. Di sini maksudnya ialah menjelaskan lafal atau susunan yang mujmal. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kesalahan suatu kata pengucapan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.